Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda masih dalam keadaan sehat dan juga masih semangat. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Semoga setelah pembelajaran hari ini, Ananda dapat menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Selamat belajar Ananda. Sebelum kita ke penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita ingat-ingat lagi ya apa yang dimaksud dengan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk pecahan biasa, itu bentuknya adalah A per B, dengan B-nya tidak sama dengan 0. Contohnya adalah 3/5, 9/11, 4/7, dan lain-lain. Sedangkan pecahan campuran adalah bentuknya A, B per C, dengan C-nya tidak sama dengan 0. Contohnya ada 5/2/3, 3/5/7, 6/4/5, dan lain-lain. Kita ingat-ingat lagi ya. Untuk A per B, nah kita ingat-ingat lagi, A-nya ini adalah pembilang, B-nya adalah sama dengan penyebut. Ya, jangan tertukar, A-nya pembilang, B-nya penyebut. Ya. Contoh misalkan 3/7, maka 3-nya adalah pembilang dan 7-nya adalah penyebut. Kita akan memulai penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ingat, penyebutnya sama, berarti yang bawahnya sama. Kita ambil contoh. Untuk 3/7 kita tambah dengan 2/7. Syarat untuk pecahan itu bisa dijumlahkan dan dikurangkan, syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Karena di sini sudah sama, jadi kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya. Yaitu kita jumlahkan 3 tambah 2. Sama dengan 5/7. Selanjutnya 7/12 dikurang 3/12. Ini juga sudah sama penyebutnya. Jadi kita tinggal kurangkan saja pembilangnya atau yang atasnya. 7 kita kurangi 3, maka hasilnya sama dengan 4/12. Karena ini belum sederhana, kita sederhanakan lagi. Kita bagi dua-duanya dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan 2/2. Maka 4 dibagi 2 hasilnya 2, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Sehingga hasilnya sama dengan 2/6. Kita lihat lagi, ini masih belum sederhana. Kita sederhanakan lagi, kita bagi lagi dengan 2/2. Maka hasilnya adalah 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Maka hasilnya 1/3. Jadi untuk pecahan, kita harus menggunakan pecahan yang paling sederhana. Apabila belum sederhana, kita tinggal bagi saja pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Sekarang kita akan mulai menjumlahkan pecahan biasa berpenyebut beda. Kita ambil contoh 3/5 kita tambah dengan 2/3. Di sini kita lihat penyebutnya berbeda.
Yang satu 5, yang satu 3. Kita harus menyamakannya. Kita samakan dengan mencari KPK-nya. Cari bilangan kelipatan yang paling kecil yang bisa dibagi 5 dan dibagi 3. Berapa? Ya, betul ya. Kalau kita cek, bisa kita kalikan ya. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Dan 15 juga merupakan KPK dari 5 dan 3. Untuk mencari pembilangnya yang atasnya, kita gunakan cara ke bawah bagi ke atas kali. Jadi untuk yang sebelah kiri, 15 kita bagi dulu dengan 5. 15 dibagi 5, hasilnya adalah 3. 3 kita kali dengan 3, hasilnya adalah 9. Jadi untuk penyebut barunya adalah 9. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. 15 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. 5 kita kalikan lagi dengan 2. Hasilnya adalah 10. Di sini kita lihat penyebutnya sudah sama. Jadi kita bisa menjumlahkannya. Jadi kita tinggal jumlahkan pembilangnya ya. 9 kita tambah 10. Maka hasilnya adalah penyebutnya tetap 15. 9 ditambah 10 adalah 19. Nah, ini kita lihat belum sederhana. Karena yang atasnya lebih besar daripada yang bawahnya, kita harus mengubahnya ke pecahan campuran. Caranya tinggal dibagi. 19 kita bagi 15. Yang bawahnya kita jadikan sisa. Maka ini pecahan campurannya adalah 1/4/15. Selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan dua pecahan campuran yang berpenyebut beda. Kita lihat contohnya. Di sini 2 3/10 kita tambah dengan 7 2/5. Untuk penjumlahan pecahan campuran, kita tidak perlu merubahnya ke pecahan biasa. Jadi untuk hal pertama yang kita lakukan, kita jumlahkan dulu yang di depannya. Yaitu kita tambahkan dulu 2 tambah 7. Setelah itu,
kita akan mulai menyamakan dulu penyebutnya. Kalau kita kali penyebutnya, 10 dikali 5 berapa? 50. Tapi 50 itu bukan KPK dari 10 dan 5. Kita lihat lagi, 10 bisa tidak dibagi 5? Bisa ya. Nah, maka kita pilih saja untuk penyebut barunya itu adalah 10. Untuk mencari yang atasnya sama. Ke bawah bagi, ke atas kali. Jadi yang ini 10 kita bagi dengan 10. Hasilnya adalah 1. 1 kita kali dengan 3. Maka hasil untuk penyebut baru yang di sebelah kiri 9 maksudnya 3. 10 kita bagi lagi dengan 5. Hasilnya adalah 2. 2 kita kali lagi dengan 2. Maka untuk pembilang yang baru yang di atas 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Sesudah seperti ini, sesudah sama penyebutnya, kita jumlahkan dulu yang depannya 2 ditambah 7 hasilnya adalah 9. Dan kita jumlahkan juga 3 tambah 4-nya adalah 7. Penyebutnya tetap 10. Maka hasilnya 9, 7 per 10. Sekarang kita akan melakukan pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran berpenyebut beda. Kita ambil contoh di sini. 5 per 7 kita kurang dengan 1 per 2. Di sini hanya 1 yang ada pecahan campurannya. Untuk itu, kita buat dulu seperti ini. Nah, yang 5-nya kita taruh di depan. Kita cari KPK dari 7 dan 2. KPK dari 7 dan 2, kalau kita kali hasilnya adalah 14. Jadi untuk penyebut barunya adalah 14. Untuk mencari pembilang yang baru sama menggunakan cara yang seperti tadi. 14 kita bagi dulu dengan 7, hasilnya adalah 2. 2 lalu kita kali dengan 5 yang pembilang. Hasilnya adalah 10. 14 kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 7. 7 kita kali dengan 1. Hasilnya untuk pembilang yang baru adalah 7. Nah, sekarang karena sudah sama, kita tinggal mengurangi saja yang depannya, yang atasnya. Jadi, untuk hasilnya ini adalah 5, 3 per 14. Nah, sekarang kita mencoba ya. Silakan ambil dulu kertas dan pensilnya. Soalnya adalah hasil dari 2, 3 per 8 ditambah 3 per 4. Pertama-tama silakan kalian simpan dulu angka 2-nya di depan. Lalu buat seperti ini. Silahkan kalian cari KPK-nya, penyebut barunya dari 8 dan 4. Berapa? 32, jangan dikali ya. Ternyata selain yang dikali ada yang lebih kecil. Kita lihat angka terbesarnya kan 8. 8 bisa kan dibagi 4? Nah, jadi kita pilih penyebut barunya adalah 8. Nah, sekarang kita tinggal cari pembilangnya. 8
Silakan kalian bagi dengan 8. Berapa? Lalu dikali dengan 3. Hasilnya adalah 3. Ya. Selanjutnya, silakan kalian bagi lagi 8 yang ini dengan 4. Berapa? Hasilnya kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 6. Ya. Ini penyebutnya sudah sama ya. Jadi ini hasilnya adalah 29/8. Kita lihat di sini 9/8-nya itu belum sederhana. Ini harus dirubah ke pecahan campuran. Tinggal dibagi ya, 9 bagi 8. Maka ini hasilnya adalah 2 ditambah untuk 9/8-nya adalah 1/8. Nah, kita tambahkan 2 ditambah 1-nya 3. Maka hasil akhirnya adalah 3/1/8. Kita coba sekali lagi ya. Soalnya, berapakah hasil dari 3/5 dikurang 1/3? Yang pertama, silahkan dikurangkan dulu. 3 kurangi 1. Lalu dibuat seperti ini. Yang kedua, silahkan cari penyebut baru. Cari KPK dari 5 dan 3. Berapa? Ya, betul ya. Hasilnya adalah 15. Jadi untuk penyebut barunya 15. Untuk langkah kedua dan selanjutnya, yang 15 ini kita bagi dengan 5 dulu. Berapa? Lalu hasilnya dikali 3. Hasilnya adalah, semoga sama ya, 9. 15 dibagi 5-nya 3. 3 kali 3-nya adalah 9. Selanjutnya, 15 kita bagi dengan 3. Lalu dikali 1. Maka hasilnya adalah berapa? Ya, betul. Hasilnya adalah 5. Ya. Selanjutnya, kurangkan 3 dengan 1. Hasilnya adalah 2. Nah, 9 dikurangi 5-nya 4. Penyebutnya tetap 15. Jadi hasilnya adalah 24/15. Semoga kalian bisa paham ya. Sekian untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Pada hari ini kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Semoga Ananda bisa paham ya dan mengerti apa yang telah dijelaskan. Dan juga semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.